الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Terkadang kita berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan itu hanya berupa uang, harta, mobil, gadget, sehingga banyak di antara kita yang jarang bersyukur kepada Allah karena dia mengira dia belum mendapatkan nikmat, dia belum mendapatkan rizki dari Allah. Ini yang anak-anak SMA nih, antum mau dikasih HP harganya 15 juta, mau nggak? Bener? Insya Allah. Tapi diganti satu jari antum, mau? Nggak mau sholat istikharah dulu antum kan? Nggak bakal tuh orang mau tuh. HP 15 juta diganti satu jari anak, wallahi nggak mau anak. Sumpah dia. Oke, antum tahu mobil Alphard? Oh, berapa juta tuh harganya? 1 miliar, 1,2. Gimana kalau kaki antum diganti Alphard? Kan buat jalan tuh. Mau anak-anak SMA nih ganti mobil Alphard? Masya Allah, mikir Ustaz. Nggak bakal mikir antum. Tapi kenapa kita tidak mensyukuri nikmat tangan kita yang bisa bergerak, kaki kita yang kita gunakan untuk berjalan, lebih dari itu hati yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bermunajat kepada Sang Pencipta. Kita bisa datang nih ke rumah Allah. Nikmat. Para jamaah, tapi manusia memang matre. Dia menghargai semua itu dengan dunia. Tidak sah solat seorang hamba tanpa berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum gak baca itu solat, gak sah solat antum. Karena memang kita nih bisa hidup, bisa sholat, bisa ruku, bisa berbuat segala amal kebajikan. Itu karena Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak pantas kita memulai ucapan kita kecuali pujian untuk Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya berjalan di muka bumi ini, untuk manusia yang paling cinta kepada umatnya, yang paling sayang kepada umatnya, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat beliau, tapi pernahkah kita merindukan beliau? Siapa yang rindu sama beliau nak kasih hadiah? Betul rindu. Berapa kali minta ketemu Nabi dalam sehari berdoa? Tiap hari anak tanya. Doanya gimana, mau dengar doanya? Ya Allah, mudah-mudahan aku ketemu Nabimu. Begitu, Masya Allah, anak kasih hadiah. Fadal. Barakallahu fikum. Betul, kadang-kala kita ini bohong. Aku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nama Muhammad disebutkan. Mana sholawatnya? Ada. Bengong lihat. Bagus. Bagus doang. Al-bakhil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit
Orang yang bakhil, alladzi dzukirtu 'indah falam yusalli alayya. Mereka adalah orang yang disebut namaku di sisinya, tapi dia nggak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita bersolawat kepada Rasulullah? Emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam butuh sama salawat antum? Butuh sama salawat kita nih? Enggak. Allah Jalla Jalaluh, Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang mewarnai ikan-ikan di lautan, Allah yang memberi makan kepada binatang-binatang yang ada di hutan, Allah yang menciptakan surga dan neraka, itu bersolawat buat Nabi. Allah sang pencipta bersolawat buat Nabi. Terus buat apa solawat kita, Ustaz? Para malaikat Allah, makhluk yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, yang jumlah mereka tak terhingga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi'. Tidak ada satu tempat pun di langit itu seluas 4 jari ini, kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Jumlah mereka banyak. Dengan setiap butiran air hujan turun, malaikat meletakkan di tempatnya. Mereka bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus buat apa solawat kita, Ustaz? Kita yang banyak dosanya, yang banyak berbuat nista. Kata Allah Jalla Jalaluh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Terus Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya yang beriman, yang tidak beriman tutup telinganya. Ini panggilan khusus dari Sang Pencipta untuk hamba-hambanya yang beriman. Kenapa kau dipanggil? Allah mengatakan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian, bersalamlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? 1000. Berapa banyak salawat kita? 1000 kali? 2000 kali? Yang salawatnya hari ini 1000 kali, anak kasih hadiah. Insya Allah. Yang 1000 kali. Masya Allah. Benar dihitung tuh. Apa enggak dihitung? Alhamdulillah. Kirim ke belakang. Anak, alhamdulillah. Ternyata ada di Purbalingga yang 1000 kali. Yang 2000 kali. Ustaz, emangnya harus 1000, 2000 kali? Kalau bisa 10.000. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, fakam aj'al laka min salati. Wahai Rasulullah, aku ni banyak bersalawat kepadamu. Berapa banyak seharusnya yang aku harus bacakan salawat untukmu dalam doa-doaku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Dia termasuk penulis wahyu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam curhat, mengadukan tentang cinta yang ada di dalam hatinya, yang senantiasa membuat dia bersolawat kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak seharusnya dia bersolawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Ma syi'ta. Terserah engkau. Ubay mengatakan, rub'aha. Bagaimana wahai Rasul alaihi salatu wassalam, kalau 1/4 doa-doaku itu isinya salawat untukmu. Masyita, terserah engkau. Engkau orang bebas. Engkau tidak berbuat apa itu terserah engkau. Fa in zidda fahuwa khair. Tapi kalau kau tambahin dari 1/4 itu lebih baik. Diam Ubay. Idzan nisfaha.
Di mana kalau seperempatnya, setengahnya. Setelah seperempat, Ubay mengatakan setengahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Ma syi'ta." Terserah engkau wahai Ubay. Fa in zidta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambahin, itu tentunya lebih baik. Thulutsaiha. Gimana kalau 2/3 dari doa-doa yang aku panjatkan itu isinya salawat untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Ma syi'ta." Terserah engkau wahai Ubay. Fa in zidta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Tidak ada pilihan bagi seorang kekasih tatkala berbincang dengan kekasihnya. Dia mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha." Kalau begitu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doaku semuanya isinya salawat buat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, siapa yang bisa melakukan itu? Seorang yang cinta kepada kekasihnya. Lidahnya hanya isinya Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Subhanallah. Dapat apa tuh orang yang salawat? Kita ini manusia punya jiwa pekerja. Punya jiwa kuli. Antum yang ada di sini punya jiwa kuli enggak? Punya. Enggak bekerja kecuali digaji. Apa ada pegawai negeri yang ikhlas? Ikhlas maksudnya gini nih. Bapak kerja di mana? Saya sebagai pegawai negeri. Kalau kira-kira nggak digaji, Bapak tetap kerja. Gimana ya? Ya nggak kerja Ustaz. Buat apa kerja kalau nggak dikasih gaji? Semuanya kerja minta gaji. Dan kita pun bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin meminta imbalan. Dapat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan tukfa hammak. Kalau itu yang kau lakukan, akan hilang semua kegundahan dari hatimu. Akan pergi segala kegalauan dari jiwamu. Nggak ada lagi yang ceritanya anak muda galau. Antum pernah galau nggak? Pernah. Makanya sholawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak pernah galau di sini? Insya Allah yang tua-tua lebih sering galau. Mikirin anaknya yang masih muda. Tukfa hammak. Kalau kau banyak bersalawat, kalau waktu-waktumu isinya salawat untukku, tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Allah akan mengampuni segala dosamu. Itu yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah banyak-banyak bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya seorang muslim mengisi desahan nafasnya dengan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang yang cinta akan banyak bersolawat. Tapi gimana mau solawat? Kita nggak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana mau tanya. Nabi itu punya anak berapa? 7. 7 nama anaknya. Bisa sebutkan? Urut. Insyaallah. Oh susah banget, nggak apa-apa, nggak urut nggak apa-apa. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Masya Allah, antum benar-benar cinta sama Rasul SAW. Insya Allah. Fadl. Masya Allah, barakallahu fikum. Jamaah, kita ini kalau cinta sama seseorang, antum tahu yang namanya artis. Orang tuh sampai tahu nama anaknya siapa, kawinnya kapan, cerainya kapan. Ngikutin terus. Tapi kenapa kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngikutin? Padahal kita bisa tahu bagaimana kekasih kita ketika berada di kamar mandi. Kita bisa tahu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas ranjangnya, kita bisa tahu kalau kita mau. Tapi kita
kurang cinta, atau kita memang tidak cinta. Maka saatnya kita mempelajari tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Bagaimana keluarga beliau? Semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri beliau. Nabi alaihi salatu wassalam punya istri 11. Betul jamaah? Ana mau tanya yang sebelah kiri nih, sebutkan, nggak usah banyak-banyak lah, 9 aja. Oh, banyak banget Ustaz 9. Oke, diskon 7. Masa nggak ada yang mau jawab di sini? Anak-anak Ana mau kasih buat anak-anak SMA sana, tunggu. Anak-anak SMA, khususon buat antum. Antum nih generasi muda yang bakal mengantarkan negeri ini kepada kejayaan insya Allah. Sebutkan 3 nama istri Nabi buat antum khusus nih. Buat anak SMA yang pakai seragam. Antum SMA juga? Oke, boleh. Bismillah. Aisyah, Zainab, Ummu Salamah. Anak sebenarnya mau kasih hadiah yang besar sama antum, tapi anak kasih yang kecil. Yang seharusnya yang pertama antum sebutkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah. Ingat bahwa istri-istri Nabi itu ibu kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda orang-orang yang beriman. Masa dengan ibunya tidak kenal? Ya enggak pantas lah. Oke, yang 7 di sini ada yang mau tadi? Udah 3 disebutin, antum paham? Fadhal. Siti Khadijah. Memang namanya Siti. Nah, Siti itu singkatan jemaah. Singkatan dari Sayyidati, jadinya Siti. Oke. Khadijah radhiyallahu taala, dia ibunda kita. Nah, kedua Aisyah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Maimunah, Ruqayyah. Insyaallah. Betul ada istri yang namanya Ruqayyah. Itu anaknya namanya. Tapi enggak apa-apa, barakallahu fikum. Fadhal. Baik, semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi. Kita bersalawat buat Nabi, buat istri-istri Nabi, buat putra-putri Nabi, buat cucu-cucu Nabi, dan kita juga bersalawat untuk sahabat-sahabat Nabi. Mereka lah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam. Mereka yang membawa lentera pelita untuk menerangi dunia dengan cahaya Islam, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10. Ana udah sebutin 4 nih. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu mah yang gampang Ustaz. Nggak apa-apa, Ana mau kasih buat anak-anak SMP. Sebutkan 3 tambahan sahabat yang dijamin masuk surga. Oke, Ana ganti soalnya. Sebutkan 3 pemain bola yang paling top di dunia sekarang. Ana kasih hadiah. Fadhal. Oh, sama, nggak ada yang angkat tangan. Hah? Mana? 3 pemain bola yang paling terkenal. Fadhal.